3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan tugas Prodi Pancasila dengan dosen Pak Esaka Pratala, kajian jurnal yang berjudul Penerapan Pancasila dari Arus Sejarah Perjuangan dan Dampak Globalisasi, yang dikutip dari jurnal karya Maharani Sartika Dewi dan Dini Anggriani Dewi. Saya Dwi Rahayu, selaku moderator akan membimbing jalannya presentasi ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, Benjamin Paritiala. Yang kedua, Melati. Yang ketiga, Dadang Kosasi. Dan Geraldo Alvarezi. Silakan kepada Benjamin untuk membacakan materi yang pertama. Pengertian Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara baru disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Bangsa Indonesia sebagai sebuah negara di mana nilai-nilai, tata cara istiadat, kebudayaan, serta religius Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Pancasila terdiri berdasarkan dua kata. Sansekerta, Pancasila berarti 5, sila berarti prinsip atau asas. 5 sandi utama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercantum dalam paragraf keempat mempreambule pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Historis Pancasila, nilai ideologi Pancasila sudah ada bagian dalam adat istiadat, kebudayaan, dan aliran yang ditubuh dalam kehidupan bangsa Indonesia sejak zaman kerajaan dahulu. Misalnya adab ketuhanan sudah terdapat pada zaman dahulu. Kekuatan supranatural, kontradiksi antara yang sakral dan yang proman, tidak ritual pada objek serkal, sembahyang atau anjuran serupa bentuk komunikasi kepada Tuhan, terwujud sebagai perasaan identitas beragama, tuntunan moral yang diyakini dari Tuhan. Konsep kehidupan di dunia dihubungkan dengan Tuhan. Kelompok sosial, agama, dan sistem siasman. Era para kemerdekaan. Diterima secara aklamasi Pidato Soekarno pada sidang BPUPKI telah berhasil menyimpan perencanaan dasar negara Republik Indonesia. Selain mempelajari masalah dasar negara, Panitia 9 juga ditugasi untuk menyusun tulisan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno membentuk Panitia 9 yang beranggotakan. Yang pertama, IR Soekarno Ketua. Yang kedua, DRS Muhammad Hatta Wakil Ketua. Yang ketiga, MR Rahman Abham Disojo anggota. Dan yang keempat, MR Prom Muhammad Yamin SH anggota. Yang kelima,
Kian Haji Abdul Wajid Hachim, anggota. Yang keenam, Abdullah Harad Mosikir, anggota. 7. Rende Alexius Tojokson Enjoso, anggota. Yang ke-8, Haji Agus Salim, anggota. Yang ke-9, MR Alexander Andreas Maramis, anggota. Era Era kemerdekaan. kemerdekaan. Kehidupan bangsa Indonesia pasca kemerdekaan, Pancasila mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati periode-periode percobaan demokrasi. Demokrasi multipartai dengan sistem lembaga parlementer, partai-partai politik zaman itu tumbuh sangat subur. Dan taktik politik yang ada cenderung selalu berhasil bagian dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Sumantri tahun 2006. Pancasila saat masa ini mengalami masa kejayaan. Pada 1965, terjadi sebuah kejadian bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Pada 11 Maret 1965, Presiden Soekarno memberikan kewenangan untuk Jenderal Soeharto atas Indonesia, menemukan kurun waktu awal Orde Baru. Pancasila pada zaman itu menjadi kaku dan mutlak pemaknaannya. Pada 1998, pemerintahan Presiden Soeharto berhenti dan Pancasila kemudian masuk dalam era baru, yaitu era demokrasi, Kasba tahun 2017. Era Orde Lama. Pancasila pada masa ini adalah masa pencarian bentuk pengamalan Pancasila, terutama bagian dalam tata kenegaraan. Maka dari itu, Pancasila diimplementasikan dalam struktur yang berbeda-beda. Pada periode tahun 1945 sampai dengan 1950, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena menghadapi Belanda yang masih ingin mengamankan daerah jajahannya di Indonesia. Pada periode tahun 1950-1955, penerapan Pancasila diarahkan seperti ideologi liberal yang dekat kenyataannya tidak dapat menjamin kestabilan pemerintahan. Pada periode tahun 1956-1965 dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Era Orde Baru. Era Orde Baru bagian dalam sejarah Republik ini mewujudkan periode pemerintahan yang terlama dan bisa juga dikatakan sebagai periode pemerintahan yang paling stabil. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila begitu diagung-agungkan, Pancasila begitu gencar ditanamkan ideal dan hakikatnya kepada rakyat, dan rakyat tidak memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang mengganjal. Era reformasi. Kata reformasi secara etimologis berasal dari kata reform, sedangkan secara harfiah, reformasi mempunyai pengertian suatu kiprah yang memformat ulang. Reformasi juga diartikan perubahan dari paradigma pola tempo ke paradigma pola baru untuk menuju ke kondisi yang lebih baik sesuai dengan harapan. Pancasila pada era reformasi tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Bagi bangsa Indonesia karena semakin lama ideologi Pancasila semakin tergerus oleh liberalisme dan kapitalisme. Apalagi tantangan pada saat ini bersifat terbuka, bebas, dan nyata. Penerapan nilai Pancasila pada dampak globalisasi. Pancasila harus diakumulasikan mulai semenjak kesadaran subjektif dan objektif warga negara itu sendiri. Kesadaran secara subjektif adalah penerapan pada setiap pribadi perseorangan, setiap warga negara, setiap individu, serta penduduk, setiap penguasa, dan setiap orang Indonesia. Mengembangkan karakter yang baik, yang di dalamnya berisi 3 dimensi nilai moral seperti berikut. 1. Wawasan moral. A. Kesadaran moral. B. Wawasan nilai moral.
C. Kemampuan pengambilan pandangan orang lain. D. Penalaran moral. E. Mengambil keputusan, pemahaman diri sendiri. Dua, perasaan moral. A. Kata hati atau nurani. B. Harapan diri sendiri. C. Merasakan diri orang lain. D. Cinta kebaikan. E. Kontrol diri. F. Merasakan diri sendiri. 3. Perilaku moral. A. Kompetensi. B. Kemauan. C. Kebiasaan. Pancasila memiliki makna yang berbeda, akan tetapi tetap satu. Banyak ragam tetapi tetap mewujudkan persatuan. Seperti halnya yang dituliskan oleh Empu Tentula. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrawa. Pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Generasi muda dari sudut pandang ini memiliki sifat majemuk dengan aneka ragam etnis, agama, ekonomi, domisili, dan bahasa. Pasal 7 dikemukakan pelayanan kepemudaan diarahkan untuk menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas, dan meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pasal 8 disebutkan bahwa strategi pelayanan kepemudaan adalah bela negara, kompetensi dan apresiasi pemuda, peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja, dan pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tantangan nilai yang terkandung dalam Sila Pancasila. Sila ke-1. Pancasila pada diri bangsa, antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai spiritualitas ketuhanan yang Maha Esa versus nilai komunisme atau sosialisme, sekularisme, teokrasi, dan liberalisme. Komunisme atau sosialisme merupakan paham yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai negara untuk kemakmuran secara merata. Manusia ditentukan oleh diri sendiri dan bukan terkait oleh kausalitas dengan Tuhan. Sekularisme merupakan paham yang membedakan dan memisahkan antara agama dan negara. Liberalisme adalah paham yang berkembang dari akar rasionalisme serta individual yang meletakkan nilai dan kebebasan individu sebagai nilai tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Teokrasi merupakan paham yang memandang antar negara dan agama tidak bisa dipisahkan. Sila kedua, tantangan dari implikasi aktualisasi nilai sila kedua dari Pancasila dapat dicermati nilai kemanusiaan yang adil dan beradab versus fundamentalisme dan sektarian. Tantangan aktualisasi nilai sila kedua adalah pengakuan hak atas hak asasi manusia era keterbukaan informasi sekarang ini dimaknai secara bebas tanpa batas, sehingga tercatat beberapa hasil dari perilaku perundungan, persekuasi, dan menghujat orang. Sila ketiga, Pancasila dapat dicermati
nilai persatuan Indonesia versus nilai hegemoni komunitas, dan pesimisme. Mengandung nilai kebersamaan dengan keragaman dan terikat dalam kesatuan integral sebagai suatu bangsa yang merdeka. Keanekaragaman keindonesiaan meliputi manusia, keluarga, kelompok, golongan, suku, bangsa, keragaman wilayah, namun menjadi satu kesatuan integral baik lahir maupun batin. Sila keempat. Nilai sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan versus nilai liberalisme atau hegemoni dan sekretarianisme. Sila keempat ini mengandung penghormatan terhadap demokrasi disertai tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menjunjung dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidup bersama. Tantangan aktualisasi nilai sila keempat terlihat dari praktik politik identitas, politik irasional, dan politik uang. Sila kelima, tantangan dan implikasi aktualisasi nilai sila kelima dari Pancasila antara lain dapat dicermati atas hasil interaksi nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia versus nilai kapitalisme, hedonisme, dan individualisme. Sila kelima ini mengandung nilai keadilan untuk mewujudkan hidup bersama baik bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara. Sejarah Pancasila dari era prakemerdekaan hingga era reformasi menjadi salah satu perjuangan bahwa masyarakat harus memberikan kontribusi terhadap negara yang sudah diperjuangkan selama bertahun-tahun. Salah satu kontribusinya adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Namun, semakin maju kehidupan masyarakat, semakin banyak ancaman, salah satunya adalah globalisasi. Globalisasi dengan segala risiko yang ditimbulkan bagi bangsa Indonesia semestinya memberikan pengaruh positif yang harus dihadapi. Saat ini, bagaimana tindak kekuasaan dalam merespon fenomena globalisasi dengan berpedoman pada nilai etika Pancasila sebagai warisan budaya leluhur bangsa Indonesia. Terima kasih. Demikian presentasi kelompok kami. Mari kita ucapkan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.